Shalom, saudaraku yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kita, 1 minggu atau 6 hari kita sudah beraktivitas dalam kegiatan kita masing-masing. Pada hari yang bahagia ini mari kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti yang kita nyanyikan, menyiapkan hati, menyiapkan pikiran sepenuhnya kepada firman yang akan disampaikan kepada kita. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwa kita sedang berada di dalam topik mengungkap rahasia ruangan Maha Suci, dan sudah kita dipimpinnya sampai masuk di dalam ruangan Maha Suci itu, yaitu untuk bersuasanakan suasana ruangan Maha Suci sebagaimana yang Tuhan ajarkan beberapa waktu yang lalu, pada season-season yang lalu. Maka Tuhan menginginkan agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan. Ya, jadi kalau kita bisa mewujudkan menjadi kehidupan yang dewasa rohani, maka itu bagaikan menjadi kehidupan yang sempurna. Yaitu itu tempatnya orang yang sempurna, atau ruangan Maha Suci itulah tempatnya orang-orang yang sempurna. Ya, jadi dan saya kesempatan hari ini ingin mengajak kepada saudara-saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan ini, setelah kita mendapatkan pengajaran kesempurnaan di dalam arti memiliki kedewasaan rohani, maka pada season ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik. Iya, jadi berbicara tentang nilai, pencapaian, atau berbicara tentang apa ya, ukuran yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena arti daripada sempurna itu di samping dewasa rohani, tapi juga berarti mempunyai nilai yang sangat baik. Jadi kalau kehidupan kita di hadapan Tuhan itu dapat memiliki nilai yang sangat baik, maka itu bisa dinyatakan sebagai kehidupan yang sempurna. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita berada di dalam lingkup kesempurnaan atau menjadi kehidupan yang sempurna, tapi pencapaian kita tidak memperoleh nilai yang sangat baik, ya itu namanya masih belum sempurna. Ya, itu istilahnya kalau di dalam bahasa akademis itu belum bisa cum laude. Ya, masih jangan-jangan karena memang indeks prestasinya itu sangat rendah, akhirnya di drop out ya. Ya, tapi saya ingin mengajak kita bersama-sama pada siang hari ini untuk sebenarnya ini juga masih dalam konteks sempurna dalam arti memiliki kedewasaan, tapi juga berkaitan dengan sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik. Ya. Oleh karena itu saya ingin coba kita akan bersama-sama membaca
Di dalam suratan 1 Korintus 13, 1 Korintus 13, lebih dulu kita baca pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya. Lebih dulu kita baca ayat yang 1 sampai ketiga. Coba nanti Amang Manulang bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 13 ayat 1. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, Ya. dan bahasa malaikat. Sebenarnya ayat 1 itu menegaskan atau menjelaskan bahwa sekalipun kita sudah mempunyai prestasi, mempunyai nilai, yaitu nilainya itu kita bisa berkata-kata dengan semua bahasa. Ya, saya ini terus terang aja agak sedikit lambat saya di dalam memahami bahasa ya. Saya pernah tinggal, ya jelas saya orang Jawa, tapi Jawa Timur itu memang Jawanya ya agak sedikit kasar sedikit ya. Tapi kemudian saya pernah 2 tahun di Madura, yang sehari-hari bahasa Madura. Itu pun saya juga tidak terlalu, dan kemudian 3 tahun di Jember. Daerah Jember itu juga kebanyakan bahasa sehari-harinya orang masyarakatnya itu agak bahasa Madura. Itu pun saya nggak terlalu pandai ya. Kemudian di sini sudah 33 tahun ya, bergaul dengan halaita, tapi pun satu-satu aja yang bisa. Termasuk ya prestasinya dalam berbahasa Kulang ya. Jadi ini nah, bergaul dengan pendeta saya, Bapak Pendeta Injuwono, Bapak Pendeta Totes, sehari-harinya bahasa Belanda. Ya itu sehari-hari di depan mata saya tuh. Ya terus bahasa Belanda. Itu pun juga nggak terlalu pandai. Ya bisa tapi sedikit-sedikit aja, nangkep sedikit-sedikit aja. Jadi saya perhatikan, oh kalau ini kira-kira ini. Jadi termasuk nggak. Tapi di sini Tuhan kita, sekalipun aku dapat betul-betul berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Ya bahasa manusianya orang Batak tahu, bahasa Jawa tahu, bahasa Mandarin tahu, bahasa Jepang tahu, semua manusia tahu. Bahkan teruskan dan bahasa malaikat ini bukan hal yang mudah. Bahasa malaikat ini bahasanya Allah itu tahu ya. Ini sebenarnya satu pencapaian yang luar biasa ya, saya katakan satu prestasi yang luar biasa sebenarnya. Tapi coba teruskan tetapi ada kata-kata komanya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, ya, dan canang yang gemerincing. Artinya pencapaian yang kita capai itu menguasai bahasanya Allah, itu tidak ada artinya. Memang ada nilainya, tapi tidak maksimal karena tidak ada artinya. Bahkan dikatakan seperti gong aja, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi sepertinya itu indeks prestasinya itu rendah kali, nggak bisa dikatakan kumlot. Ya tidak tahu ya ukuran dari Tuhan, indeks prestasinya Tuhan itu berapa nggak tahu ya. Ya untuk sampai mendapatkan satu yang ada artinya. Ya di sini sedikit perlu ditekankan bahwa pencapaian di dalam bisa berkata-kata manusia, berkata-kata bahasa malaikat, tetapi kalau ini tidak ditambahkan tidak dilanjutkan ke kasih, maka nilainya itu tidak ada artinya. Ya ini sangat ya bisa dikatakan akhirnya juga mungkin di hadapan Tuhan mengecewakan ya. Bahkan apalagi saya ingin topik kita yang sedang kita bahas adalah topik mengenai ruangan maha suci, topik mengenai kesempurnaan. Jadi, dan kesempurnaan itu artinya adalah orang yang mempunyai nilai yang sangat baik, mencapai sesuatu yang sangat baik. Jadi seandainya orang yang bisa mempunyai, mendapat atau dapat bisa mengerti, mengalami
berbagai-bagai bahasa manusia termasuk bahasa malaikat. Itu kemudian dilanjutkan, ditambah kepada kasih. Itu nanti. Coba kita lanjutkan ayat 2, Mang. Ayat 2. Iya, Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mempunyai karunia sebagai apa ya? Bernubuat, menyampaikan firman. Ya, dan seperti aku mempunyai karunia. Ini betul-betul sudah memiliki, sudah menyampaikan firman, nubuat terus. dan aku mengetahui segala rahasia. Bahkan mengetahui segala rahasia. Ini bukan murid sembarangan ini ya. Mengetahui rahasia, dalil-dalilnya itu semua diketahui. Ya, rahasia-rahasia itu semua diketahui. Jadi ini satu prestasi sebenarnya. Terus, Mang, Dan memiliki seluruh pengetahuan. memiliki seluruh pengetahuan. Bukan hanya sebagian pengetahuan, seluruh pengetahuan. Apalagi kalau dibilang umpamanya tentang ini, sudah tahu semua dah. Mempunyai pengetahuan, seluruh pengetahuan. Terus, Mang, Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan bahkan gunung, memiliki. Ini sudah didapatkan ini. Iman yang sempurna. Ya, terus, Mang, untuk memindahkan gunung, mampu memindahkan gunung. Ini bukan sembarang ini. Pencapaian yang luar biasa. Terus, Mang, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, perhatikan, tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, apa kata Tuhan? aku sama sekali tidak berguna. Bayangkan, pencapaian sebegitu, bisa setiap minggu, setiap hari menyampaikan firman, menyampaikan kabar nubuatan apa yang akan datang, dia tahu semua. Pengetahuan-pengetahuan yang ada bisa, rahasia-rahasia semua dia tahu. Dia memiliki itu. Bahkan mempunyai iman yang dahsyat. Gunung aja bisa dipindahkan. Tetapi kata Tuhan, kalau dia tidak memiliki kasih, tak berguna. Ya jadi apa kepemilikan yang luar biasa itu kalau nggak ada gunanya? Ya, apa kata Tuhan? Tapi terus, Mang, Ayat 3. iya, Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, aku orang dermawan. Ya, ini ada satu, bisa membagikan segala sesuatu yang ada padanya. Semua dikasih orang, apapun. Orang yang sangat-sangat sangat dermawan, memberi. Ini satu penyembahan, satu persembahan, beri terus, Mang. bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Bahkan mempunyai kemampuan untuk menyerahkan tubuhnya untuk rela dibakar. Ini ada satu penyembahan, satu persembahan yang sangat optimal, yang sangat maksimal. Ya, tidak mungkin. Ya, semua apa yang ada bisa dipersembahkan, bahkan mampu memberikan tubuhnya untuk dibakar pun ikhlas. Ini satu ibadah yang memang luar biasa ini. Terus, Mang, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Aduh, sudah bagaimana berkorban, mau memberikan apa saja, mau diberikan, bahkan menyerahkan dirinya untuk sampai ikhlas untuk kepentingan apa, dibakar pun gak apa-apa. Tapi kalau tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya, tak berfaedah apa-apa. Jadi saya ingin pada kesempatan yang baik ini, mungkin pada topik ini ya, topik mengenai pentingnya kita memiliki nilai yang sangat baik, melebihi karunia untuk bisa berkata-kata, bahasa roh, bahasa malaikat, bahasa manusia, tahu semua. Itu kalau di dalam pelajaran tabernakel, karunia-karunia bahasa roh, bahasa malaikat, bahasa manusia, itu sama dengan bagaikan orang yang sudah
bisa mencapai titik rohani bagaikan pelita emas. Sama dengan pelita emas. Kemudian yang kedua, bisa memiliki pengetahuan, seluruh pengetahuan, rahasia firman Allah tahu, bisa menyampaikan pesannya Tuhan, pembukaan rahasia firman, apa yang akan datang, pengetahuan rahasia, semua tahu, bahkan punya iman yang luar biasa, bisa mampu memindahkan gunung. Sedikit kalau saya kenakan di dalam sistem pelajaran tabernakel, itu sama dengan meja roti sajian. Ya, itu firman sama dengan, dan kemudian ayat yang ketiga itu berbicara sekalipun bisa memberikan segala, artinya bahkan sampai bisa menyerahkan dirinya untuk dibakar. Ini satu keikhlasan atau titik seorang ibadah yang tinggi. Kalau di dalam pengajaran tabernakel itu sebenarnya sudah mendekati ruangan maha suci, namanya mezbah korban bakaran. Jadi saya langsung agak persingkat dan padatkan. Jadi sekalipun kita ini sudah masuk dalam ruangan suci, itu satu pencapaian yang luar biasa. Kalau di dalam sistem pengajaran kerajaan surga yang diminiaturkan di dalam tabernakel, itu ini satu perjalanan yang sudah jauh sekali. Tingkatnya itu sudah medium, ya. Sebab mulai kita dari luar sama dengan di luar tabernakel atau di luar kerajaan surga, kita menjadi orang kafir, orang apa. Begitu kita masuk ke pintu gerbang menerima Yesus, maka kemudian kita ketemu mezbah korban bakaran. Ya, kita menjadi orang yang dibenarkan, mempunyai iman. Dan kemudian kita masuk lagi lebih dalam lagi, kita kemudian sudah masuk ketemu dengan kolam pembasuhan. Artinya pembaptisan. Intinya pembaptisan itu mengalami pembaharuan, perubahan-perubahan dalam hidup. Mengalami pembaharuan, mati bangkit, karena pembaptisan itu artinya mati bangkit, ya, itu. Dan kemudian sudah dipimpin oleh Roh Kudus sampai mengerti bahasa-bahasa manusia. Itulah saya katakan masuk ke ruangan suci. Jadi sudah memiliki pelita emas, sudah memiliki meja roti sajian, sudah menjadi mezbah duka yang sungguh luar biasa pencapaiannya, sudah memiliki itu. Tapi kalau tidak punya kasih, bahasa semua itu tidak ada artinya, bahasa roh, bahasa malaikat itu tidak ada artinya. Dan kemudian penyampaian kita firman rahasia yang kita ketahui, pengetahuan, segala pengetahuan kita ketahui itu tidak ada gunanya. Penyembahan kita itu tidak ada faedahnya. Jadi saya ingin percepat dan pertegas kasih. Nah ini itu adalah merupakan daerah ruangan maha suci. Jadi saya kenakan dalam sistem tabernakel, sistem kerajaan Allah yang diminiaturkan oleh Tuhan di dalam bentuk tabernakel. Ini merupakan blueprint dari kerajaan surga. Jadi kalau kita, oleh karena itu coba Mang, kita langsung aja baca dulu pada ayat yang terakhir Mang, sebagai kesimpulan dari pasal 13 1 Korintus ini. 1 Korintus 13 ayat 13. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Ini disimpulkan. Demikianlah tinggal tiga hal ini. Apa Mang? Yaitu iman. Pertama iman. Iman tadi saya sampaikan ini adalah daerah halaman. Jadi halaman dari kerajaan surga itu adalah orang-orang yang percaya. Tempatnya di situ. Dan kemudian pengharapan yang kedua. Pengharapan ini sebenarnya adalah satu level, satu tingkat di atas iman.
atau di atas halaman, itulah kalau di dalam pola tabernakel sama dengan ruangan suci. Pencapaian ruangan suci. Jadi kalau orang itu sudah masuk dalam ruangan suci, orang-orang yang memang betul-betul serius memiliki pengetahuan bahasa-bahasa roh, bahasa malaikat, bahasa manusia, itu sama dengan pelita emas, menyampaikan firman, mengetahui rahasia firman, mengetahui memiliki iman yang luar biasa, itu sama dengan meja roti sajian, dan kemudian memiliki persembahan yang sangat luar biasa, sampai dirinya pun rela dikorbankan. Itu adalah satu harapan. Ada tingkatnya, itu masih status harapan. Ya, jadi pengharapan, dan kemudian dan kasih. Jadi ini kesimpulannya sebenarnya simple, sesuai dengan patron atau sesuai dengan dalil, rumus atau miniatur dari kerajaan surga itu: iman, pengharapan, kasih. Jadi sekalipun kita sudah sampai di halaman memiliki iman, bisa memindahkan gunung pun bisa, itu ya, mendoakan orang bisa sembuh, bisa orang mati bisa dihidupkan, macam semuanya. Gunung bisa dipindahkan, bahkan kemudian sudah bisa memperoleh harapan. Kalau orang suci itu seharapan, harapan untuk selamat. Tapi itu bisa di hadapan Tuhan dinilai sebagai sesuatu yang masih belum sangat baik. Baik mungkin ya. Iya. Jadi kalau orang itu bisa berbahasa roh, bahasa mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat, apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui malaikatnya, begini-begini ngerti, dan kemudian memiliki pengetahuan rahasia firman, mengerti semua apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Tapi kalau dia tidak bisa mencapai kasih, tak berguna. Jadi nilainya itu masih, ya kalau dikatakan standar, ya jangan-jangan ya dia di hadapan manusia mungkin pencapaian yang baik ya, tapi di hadapan Tuhan belum sangat baik itu. Wah, nggak ada gunanya kata Tuhan. Ya, oleh karena itu pada season ini atau pada topik ini saya ingin mengajak kita bersama-sama, karena memang kita ini harus menjadi kehidupan yang bisa masuk ke dalam ruangan maha suci. Artinya menjadi kehidupan yang sempurna, bukan dalam arti memiliki kedewasaan saja, tapi juga memiliki arti yang memiliki nilai yang sangat baik. Pasti nanti di hadapan Tuhan kita dianggap sebagai orang yang berarti, apalagi kalau ditambah memiliki pengetahuan bahasa, ngerti bahasa malaikat, bahasanya Tuhan, bahasanya Roh Kudus, bahkan kita memiliki pengetahuan rahasia firman, kita mengerti semua, kita memiliki iman yang luar biasa, bahkan kita memiliki penyembahan, satu persembahan yang luar biasa, memberikan semua, dan bahkan memberikan diri untuk dibakar sekalipun. Ini adalah satu pencapaian yang luar biasa. Tapi kalau kemudian tidak kita lanjutkan atau tidak kita tambah kepada kasih, maaf kata, kalau kita hanya sampai di ruangan suci saja berhenti, jangan-jangan dinilai oleh Tuhan tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Menurut 1 Korintus 13 ayat 1, 2, dan 3. Oleh karena itu lanjutkan ayat 13 itu belum selesai ya. Ayat yang ke-13 itu. Ayat 13. Ya. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan yang paling besar. Jelas ini ada satu penjurnalan atau Tuhan sudah punya ini, tapi Tuhan masih ingin menilai. Ya, ada penilaian, ada penjurnalan, ada satu perhitungan
yang dihitung oleh Tuhan. Ya, biasanya kalau orang belajar itu tiap semester atau tiap berapa itu harus ada jurnalnya. Oh, pencapaiannya segini. Nah, supaya nanti tiap semester itu bisa dikalkulasikan nilainya apa, A, B, C. Kalau D terus lama-lama 10 tahun DUSU gitu ya. Mestinya 3 tahun setengah. 3 tahun. Sarah berapa tahun, Sarah? Wah, luar biasa ya. Itu mestinya pencapaian yang itu yang diharapkan oleh Tuhan ya. Cepat dan bernilai tinggi. Itu Tuhan mau. Di sini sebenarnya, oleh karena itu sebenarnya sekali lagi saya ingin tekankan kepada saudara-saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan itu, soal dewasa, soal untuk bisa mencapai nilai yang sangat baik ini sekali lagi tidak ditentukan oleh umur. Soal lamanya, jangan mengatakan klaim karena kita sebagai orang tua, anak kita masih anak-anak, kemudian kita katakan, kau masih anak kecil, kau tahu apa kau? Jangan, itu tergantung bagaimana. Kalau orang dewasa rohani tergantung bagaimana cepat panca inderanya ini terlatih untuk bisa membedakan. Kalau dia bisa membedakan ini baik, ini tidak baik, itu tanda dewasa. Sekalipun umur kita sudah tua, lama kita mengikut Tuhan yang paling lama, tapi kalau kita belum bisa mempunyai analisis yang sangat cermat untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, udah kita campur aduk aja, itu namanya belum dewasa. Ya, ada penjelasan beberapa yang sudah kita sampaikan, tapi nanti mungkin ya kita perdalam bisa, tetapi saya ingin agaknya sedikit cepat gitu ya. Pada season ini saya ingin menyampaikan agak sedikit meningkat sebenarnya, juga berbicara tentang kedewasaan, tapi juga berbicara tentang nilai. Karena memang Tuhan mau supaya di sini ada 3 hal yang saya katakan tadi. Kalau di dalam sistem tabernakel, sistem kerajaan surga yang diimplementasi atau yang diminiaturkan oleh Tuhan di dalam tabernakel, itu ada 3: iman, harap, pengharapan, dan kasih. Ada halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Jadi kalau kehidupan kita ini sudah sampai masuk di halaman, masuk di ruangan suci, tapi tidak kita tambah, tapi kita tidak memiliki kasih, itu wilayahnya ruangan maha suci, maka nilai kita ini ya besar. Di sini jelas dikatakan paling besar. Mungkin nilai kita 8, maaf kata, tapi kalau dibanding 9 kalah. Ya, nilai kita masih belum sangat baik. Apalagi kalau dibanding 10, maka kita masih di bawah. Mungkin 8, jangan-jangan 6 cukup saja. Ini oleh karena itu, kalau di dalam sistem pendidikan tinggi itu memang luar biasa. Orang belajar itu tidak ditentukan bagaimana. Justru yang pintar, yang mempunyai indeks prestasinya bagus, itu akan cepat menyelesaikan. Seperti tadi Sarah bilang, gak sampai 4 tahun selesai sarjananya. Ada yang sarjana sampai 6 tahun. Ya, itu kan tergantung bagaimana. Jadi sekali lagi, saya yakin, saya juga mengharapkan kalian semua yang sangat dicintai Tuhan ini, dari yang tertua sampai yang anak-anak sekalipun, ayo kita cari kesempurnaan ini sama-sama. Jadi ini karena kalau soal prestasi itu nggak bisa kita gandol orang atau bagaimana, itu masing-masing itu. Masing-masing ya. Oleh karena itu, sebagaimana kita bisa memiliki, apalagi kalau di sini, kalau kita sudah mencapai kasih itu yang paling besar nilainya. Ya nggak tahu ya, indeks prestasi daripada ukuran mungkin di fakultas atau di universitas atau di sekolah atau di pekerjaan atau di apa, nggak tahu indeks prestasi penilaian daripada perusahaan itu menilai anak buahnya, oh indeks prestasinya sekian. Batas
yang terbesar itu mana. Tapi kalau dikatakan paling besar itu ya sudah paling tinggi lah itu. Nilai yang paling baik itu, yang sangat baik itu ya. Kalau di dalam bahasa lain itu dikatakan sedikit ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan, jadi tiga hal ini akan selalu penting ya. Yaitu percaya, yaitu berharap dan mengasihi. Tetapi yang paling penting dari ketiga hal itu adalah mengasihi. Jadi ada yang penting, tapi ada yang lebih penting. Jadi ini bahasa penjurnalan, bahasa penilaian, bahasa apa? Pencapaian. Jadi kita nggak bisa mengklaim kalau Tuhan bilang nggak ada gunanya kau, nggak ada faedahnya, nggak ada artinya. Berarti penjurnalannya Tuhan nggak salah, karena memang pencapaian kita belum bisa mendapatkan yang paling penting, yang paling besar nilainya. Jadi kalau ada 10 orang, yang lain 9 orang, 8 semua, tapi ada satu yang nilainya 9, ya paling besar 9. Ini yang ditunggu oleh Tuhan, ini yang diharapkan Tuhan, supaya dia bisa memiliki hidup yang berarti, hidup yang berguna, hidup yang berfaedah. Ya, jadi nanti saya ingin sekali, terutama mengenai kasih ini, karena saya sampaikan tadi, kasih itu berbicara tentang secara khusus bicara ruangan maha suci. Karena apa? Coba sedikit agak cepat bacakan apa sifatnya kasih itu. Kok nilainya paling besar? Kok nilainya sangat baik, sangat penting? Dikatakan gitu ya. Ayat yang keempat, Mang, dengan agak cepat, Mang. Nanti 1 Korintus 13 ayat 4. Ya. Kasih itu sabar. Sifat kasih itu adalah pertama-tama sabar. Wah, ini ya, sekalipun kita punya pengetahuan apa-apa, tapi gak pernah bisa sabar, apalagi misalnya emosi aja. Wah, ini sudah, ini nilainya itu nanti dinilai oleh Tuhan, gak ada artinya kamu, gak ada gunanya kamu, gak ada faedahnya kamu, karena kamu gak bisa sabar. Salah satu mungkin ini kalau kita perdalam bagus ini ya. Ya, sabar terus, Mang, cepat, Mang. Kasih itu murah hati. Murah hati. Ia tidak cemburu. Ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oh, ini kasih itu dia memegahkan diri, tidak sombong. Terus? Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak hanya mementingkan diri, keuntungannya diri sendiri aja. Dirinya kalau orang lain nggak peduli. Nah, tidak. Terus? Ia tidak pemarah. Ya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan. Terus, Mang? Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Terus? Tetapi karena kebenaran. Terus kan, Mang? Ia menutupi segala sesuatu. Ini luar biasa. Kasih itu mempunyai sifat menutupi segala sesuatu. Taruhlah anaknya jahat atau apa, kemudian nggak perlu kita, saudara kita atau anak kita itu kemudian kita ditutup, diumbar anaknya gini. Sebaliknya juga gitu. Kasih itu mampu meredam. Kasih itu mau menutupi. Iya, terus, Mang? Percaya segala sesuatu. Ini kasih itu luar biasa. Memiliki kekuatan yang dahsyat. Sifatnya itu percaya segala sesuatu. Mungkin sekarang ini susah. Dia tidak merasa susah karena dia punya kemampuan yang dahsyat. Namanya percaya segala sesuatu. Tenang, jangan-jangan bulan depan bagusnya. Ini kasih. Terus, Mang? Mengharapkan segala sesuatu. Tidak pernah putus asa. Ada harapan. Memiliki harapan ke depan pasti. Itu kasih. Sifatnya itu luar biasa. Itu sebabnya nilainya itu sangat tinggi. Paling penting, paling besar. Sudah gak ada yang ngalahkan ini. Ya, paling baik. Terus, Mang? Sabar menanggung segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam dirinya itu dianggap kecil aja. Gak perlu keluh kesah.
Aduh kok gini. Karena nggak punya kasih. Kalau punya kasih, dia mampu menanggung segala sesuatu, apapun. Itu kasih, dahsyat sekali. Oleh karena itu Allah memberikan prestasi yang sangat tinggi. Kamu kuberi nilai yang sangat besar. Kamu kuberi nilai yang sangat baik. Ya kalau orang lain itu sudah punya gini-gini, tapi tidak punya kemampuan untuk menanggung segala sesuatu, dikasih sesuatu aja udah tidak kuat, tidak mampu. Kalau ini mampu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, gak ada kata menyerah, gak ada kata putus asa, pasti punya harapan. Dan kemudian mampu menanggung segala sesuatu, apapun yang terjadi. Dia bisa nanggung, kuat. Itu kasih. Kalau Raja Sulaiman, dia itu mengapakan itu, menggambarkan kasih. Ya. Sebenarnya ini kasih antara ya kekasih dengan kasih itu kuat. Api yang bagaimanapun membakar diri. Kasih itu nggak hilang. Begitu kuatnya kasih itu. Kata Sulaiman di dalam Kidung Agung mengatakan kasih itu kuat. Air yang sebanyak apapun nggak bisa memadamkan nyalanya kasih itu. Ya, dan kemudian api yang besar pun nggak bisa memadamkan geloranya kasih itu. Memang kasih ini luar biasa kuat, nilainya sangat tinggi. Nilainya itu sangat baik. Kalau di dalam apa yang kita baca firman Tuhan itu sangat besar, sangat penting. Banyak ya, ini maaf ya. Kalau saya sekeluarga ini punya pengalaman yang memang sebenarnya kalau memang mungkin semua banyak ada semuanya, mungkin untuk melihat yang penting itu ya. Tapi kami ini ya bayangkanlah sekarang ini kami sekeluarga harus hidup, jemaatnya cuma kalian ini aja ya. Ya bayangkanlah gitu ya. Kalau kemudian kami sekeluarga ini tidak punya manajemen mana yang paling penting dan paling penting. Jadi yang kita ambil yang paling penting aja. Kalau nggak penting ngapain kita usahakan? Buang-buang energi, buang-buang apa? Bahkan maaf kata, buang-buang anggaran. Kalau anggarannya penuh nggak apa-apa. Ini anggarannya minimalis. Jadi manajemennya itu harus canggih. Yang bisa mampu mengatasi segala sesuatu, mampu menghadapi segala sesuatu, mampu mengharapkan segala, percaya segala sesuatu, supaya jangan sampai terjadi defisit. Jadi yang penting-penting. Ya dulu saya pernah punya manajemen yang memang jadi sudah tahu saya 1 bulan dapat berkat segini gitu. Jadi sudah kita hitung sudah paling penting uang sekolah anak-anak. Ini jangan, kalau mereka nggak sekolah, aduh gimana kita. Jadi ini kita utama. Ya itu hampir sama dengan kebutuhan pokok. Ada beras cukup dah. Kalau soal pakaian dah. Jadi ketika aku kasih tahu anak-anak ya jangan jalan kaki anak sekolah ya. Tapi yang penting bayar sekolahnya. Ini jangan sampai nanti putus jalan. Jadi kami mempunyai pengalaman bagaimana mengutamakan nilai. Ya, paling penting kita utamakan. Jadi pamannya maaf kata 1 tahun nggak bisa ke mall nggak masalah. Satu kali nggak jalan-jalan nggak masalah. Ya karena nggak penting. Tapi jangan sampai berasnya besok nggak ada. Jadi ini yang paling penting. Upamanya ini manajemen bagaimana mengutamakan yang paling penting. Karena kita sedang mengejar nilai, bukan hura-hura. Kita sedang sungguh-sungguh ingin mencapai kehidupan yang sempurna untuk bisa memiliki nilai. Yaitu nilainya paling besar, nilainya paling baik. Supaya kita dapat mencapai kehidupan yang sempurna. Jadi ini bicara nilai ya. Oleh karena itu coba Mang, teruskan tadi ya Mang.
Ayat 8 belum. Ayat 8. Ya, Kasih tidak berkesudahan. kasih itu kekal. Kasih itu abadi. Kasih itu tidak bisa rusak. Kasih itu tidak bisa hancur. Bahkan dikatakan kasih itu sebenarnya nilainya sama dengan sempurna. Coba Mang lanjutkan Mang. Nubuah akan berakhir, Ya. bahasa roh akan berhenti. Meja roti sajian akan berakhir, nubuat akan berakhir, bahasa roh pelita emas akan berakhir, Pengetahuan akan lenyap. pengetahuan akan lenyap. Terus Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. pengetahuan ini jujur saja. Sekalipun saya dalam pergumulan untuk bisa menyampaikan gini, kita masih belum lengkap. Pengetahuan kita belum sempurna, tapi itu sebabnya saya ingin mendorong kepada saya juga kepada saudara-saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan itu, cari yang tidak bisa lenyap, cari yang lengkap, yaitu kasih. Coba teruskan Bang, ayat yang ke-10 ya. Ayat 10. Ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, Tetapi jika yang sempurna itu tiba, terus maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. maka yang tidak sempurna itu lenyap. Ya termasuk, maaf kata, seandainya lah pengetahuan bahasa kita kurang, tapi kalau kita bisa menambah, mungkin ya nilainya nggak parah kali lah, janganlah di bawah 6. Ya standar lah sedikit cukup gitulah ya, sedang ya, apalagi sekarang ini persaingan untuk bisa masuk ke tingkat tinggi itu basicnya itu nilai rapotnya, nilai ujiannya aja. Kalau rata-rata di bawah standar nggak bisa masuk. jadi paling sedikit. Tapi yang penting mungkin nilai bahasa kita rendah, pengetahuan dalam mengungkap firman, rahasia firman mungkin juga nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kita tambah kasih, nilai paling tinggi. Kita akan dapat nilai yang paling tinggi. Ini yang harus. Dan yang sempurna. Kasih itu sempurna. Jadi nanti kalau kita sudah bisa masuk atau kita sudah menerima kasih, memiliki kasih, semua yang tidak lengkap itu nanti sama dengan lenyap. Tinggal yang sempurna, yang permanen, yang tetap itu sempurna. Ini yang tak berkesudahan ini. Ya, oleh karena itu coba Mang kita lanjutkan ayat yang ke-11 Mang. 11. Ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Cara berpikir, cara berkata-kata, semuanya itu kekanak-kanakan. Ya, teruskan Mang. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Sesudah aku menjadi sempurna dalam arti memiliki kedewasaan, maka terjadi satu perubahan yang drastis. Sifat kanak-kanak itu semua tinggalkan. Ya karena memang udah nggak ada artinya, nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, nilainya tapi kasih. Jadi kasih itu di samping nilainya sempurna, tapi nilainya juga dewasa. Dan kalau kita sudah bisa mencapai ini, maka sifat kanak-kanak kita hilang. Waduh, ada ya, orang apa ya? Ada ya orang masih umurnya belasan, dia bisa kuliah S2. Ada. Kalau nggak salah orang Halaita itu ya di Amerika itu saya pernah baca di satu artikel kata satu apa ya, dia sudah bisa umur masih 20 tahun ke atas sudah mengambil S3. Jadi waduh ini gimana ya? Ini jadi memang ini tergantung bagaimana kecepatannya. Tapi kalau di dalam rohani
penentunya ini kasih ini. Ini yang bisa memperoleh nilai yang sempurna, nilai yang dewasa. Sama dengan diukur oleh Tuhan, orang yang memiliki kasih itu adalah orang yang sempurna, dan sama dinilai lagi oleh Tuhan orang yang dewasa. Ya, sebenarnya dewasa sama sempurna sebenarnya sama. Orang sempurna pasti dewasa. Orang dewasa pasti dia itu mempunyai karakter. Coba ya, saya nanti akan perdalam. Tapi coba Mang, lanjutkan dulu ayat 12 dulu ya. Ayat 12. Ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin Iya. suatu gambaran yang samar-samar. Iya. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ya betul-betul. Karena sebenarnya di dalam 1 Yohanes dikatakan kasih itu sebenarnya Allah itu sendiri. Jadi kalau sekarang ini dalam teoris atau di dalam sifat-sifat ini kemudian kita satu aja dulu, nanti mungkin kita akan apa? Sifat yang pertama tadi katakan kasih itu sabar. Kalau satu sifat ini aja ada pada kita, ya kita bagaikan masih mungkin melihatnya samar-samar. Tapi nanti kalau Tuhan datang, ya karena kasih itu sebenarnya Allah itu sendiri. Maka kita sudah tidak lagi kita samar-samar. Kita sama dengan muka, head to head, ya, face to face dengan dia. Muka dengan muka kita melihat yang seutuhnya. Tapi sekarang kita masih samar-samar ya, artinya masih sedikit-sedikit ya. Tapi jangan nggak ada sama sekali ya, nanti nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, nggak ada artinya kita. Kasihan kalau nilai kita gitu ya. Tuhan orang lain diangkat, kita lihat aja, aduh kawan diangkat karena dia sempurna, kita ketinggalan. Jangan gitu ya. Ayo teruskan Mang. Sekarang aku hanya mengenal dia tidak sempurna. Dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dia dengan sempurna. Aku akan mengenal dia dengan sempurna. Kalau kita sudah masuk dalam kasih, maka kehidupan kita ini nanti akan seperti berada di dalam ketemu Tuhan dengan yang sebenarnya. Sudah tidak samar-samar lagi. Pastilah itu. Makanya jangan nanti ini sudah nggak bisa tidak, karena ini dalil ini nggak bisa tidak aja terbantahkan. Wong sedangkan sudah sampai di ruangan suci, punya pelita emas, bisa sampai meja roti sajian, sudah sampai di mezbah dupa. Kalau tidak ada kasih, tidak masuk dalam ruangan maha suci, tidak meningkatkan kepada kasih, tidak ditambah dengan ruangan maha suci, ini tidak ada artinya, ini tidak ada gunanya, ini tidak ada faedahnya. Ya sama dengan nol aja ya. Tapi begitu kita ada kasih, dari samar-samar, dari bayang-bayang itu semakin jelas. Paling sedikit kita merasakan. Untuk itu, ini tantangan untuk saya. Tantangan juga kepada saudara-saudara dicintai oleh Tuhan ini. Kalau ingin menjadi kehidupan yang sempurna, dalam arti memiliki nilai yang sangat baik, tidak bisa tidak. Makanya mengungkap rahasia di balik pintu tirai, mengungkap ruangan maha suci, mengungkap tentang kesempurnaan ini, supaya nanti kita bisa face to face dengan dia. Dilatih mulai dari sekarang. Jadi kita tidak samar-samar melihat dia. Kita muka dengan muka. Loh, kau sempurna Tuhan. Loh, kamu juga sempurna. Sama-sama dengan mempunyai nilai yang sangat baik. Karena tadi, tapi sebenarnya ada banyak, tapi nanti coba berapa yang kita bisa akan perdalam. Salah di antaranya adalah sabar. Tapi yang paling penting, sedikit pada kesempatan siang hari ini saya ingin menekankan bahwa kalau kasih itu ada, atau setelah kita menjadi dewasa, satu yang gratis yang bisa dilihat apa?
perubahan sifat. Ini penting ini mungkin yang harus perlu dicamkan ya. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Ya, kata ayat yang ke-11 tadi, ya ketika aku kanak-kanak, ya nggak bisa tidak, kata-katanya kanak-kanak. Ketika kita kanak-kanak ya, maka aku merasa seperti kanak-kanak. Cara berpikirnya ya kanak-kanak. Ya, itu tetapi sesudah kita mengenal kasih, sudah kita mempunyai kasih, artinya setelah kita dewasa, maka akan terjadi perubahan dengan sendirinya. Ya, karena kita sendiri tahu kalau kita melakukan itu, kita sendiri ketawa loh. Aku ini kanak-kanak. Padahal seharusnya aku dewasa ini. Nggak usah dinasehati, nggak usah diapakan semua. Kita sudah punya feeling, kita sudah tahu. Mau nggak mau ya malu dengan dirinya sendiri. Wong dewasa kok cara berpikirnya kanak-kanak. Wong dewasa kata-katanya kok kanak-kanak. Kan diketawai oleh, ya kalau orang lain nggak apa-apa yang ngetawai. Kalau diri kita sendiri, kau ini jadi bohong kau. Cuma seperti begitu. Ya, karena itu sebabnya ini satu hal yang penting. Orang yang bisa memiliki kasih, yang sifatnya tak berkesudahan, yang nilainya sangat tinggi itu, nilainya sangat penting itu, nilainya sangat besar itu, maka akan melakukan perubahan sifat, sikap, tindakan. Udah. Jadi kalau orang, maaf kata, orang yang penilai, kalau ada seorang penilai, tapi belum tentu hamba Tuhan bisa menilai ya. Belum, hamba Tuhan itu jangan-jangan juga masih kanak-kanak ya, cara berpikirnya, kata-kata belum tentu. Tapi kalau ada orang, dan itu di dalam Alkitab, orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menilai, untuk mengukur, satu-satunya itu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu diberi kewenangan oleh Tuhan untuk mengukur. Ya, bahkan di dalam kitab Wahyu pasal 11, ukurnes. Tuhan menyuruh Yohanes, ukur orang-orang yang beribadah di dalam tabernakel dan tempat ibadah itu kau ukur. Kalau orang itu masih di halaman, dah gak usah kau ukur, percuma. Jadi Yohanes itu juga, ya Yohanes pasti dia melihat orang, cek, ini ukurannya gak dapet ini, tinggal aja Nes. Bahkan kemudian, kalau orang itu masih hanya memiliki kesaksian Yesus, seperti punya pelita emas, dan berpegang kepada hukum-hukumnya Tuhan, berpegang pada firman-Nya Tuhan, pelita emas, itu pun, ya itu dilewati oleh Rasul Yohanes. Karena Rasul Yohanes ingin yang diukur itu ruangan mahasucinya. Ada enggak? Sebab kalau kita sudah bisa mencapai pelita emas, memiliki meja roti sajian, memiliki mezbah dupa di dalam ibadah kita, tapi tidak ada kasih, tidak ada ruangan mahasuci, itu menurut Rasul Paulus di sini dikatakan tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, alias gak perlu diukur. Ya, apa gunanya diukur? Wong memang gak memenuhi standar. Ya. Apa artinya dinilai? Apa artinya diperhitungkan? Wong gak memenuhi standarnya. Ya, oleh karena itu, mari pada siang hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama. Penting, di samping kita harus menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani, penting untuk kita memperoleh nilai. Ya, ini saya yakin kedatangan kalian dari rumah seminggu sekali, entah bagaimana motifnya saya nggak tahu. Pasti Tuhan punya ukuran itu. Mungkin jangan-jangan kalau diukur,
Tapi ini saya ingin, karena kita sudah masuk pada topik ini, kita nanti akan perdalam. Tapi siang hari ini atau pada season ini, saya ingin memberikan penekanan lebih dulu ya. Karena saya membaca bahwa terutama saya sebagai hamba Tuhan, karena sifatnya kasih yang paling utama atau pertama kali lah, yang dinomor kesatukan itu adalah sabar. Kalau dalam salinan bahasa Indonesia terjemahan lama, panjang sabar. Jadi bukan hanya sabar, tapi mesti diberi ya, depannya itu panjang supaya nanti kita nggak lupa. Sehari ini sabar, besok udah gak sabar. Ya, namanya udah kasihnya itu nggak permanen itu. Ya, ini harus kita miliki. Kepemilikan inilah yang Tuhan inginkan ya. Jadi saya membaca khusus dulu porsi saya dulu. Coba saya ingin ajak saudara-saudara membaca di dalam 2 Timotius saja. Langsung 2 Timotius ya. Pasal yang kedua. Coba kita baca satu ayat saja dulu. Atau 2 ayat Mang. Ayat yang 23 dulu Mang. Ini khusus hamba Tuhan ini. Ya, sudah saya kenakan diri saya aja. Coba Mang. Terus 2 Timotius 2 ayat 23 Mang. Ayat 23. Ya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Udahlah, jadi hamba Tuhan nggak perlulah, nggak usah yang orang yang masih dicari-cari itu hindari aja lah, supaya kita nggak terprovokasi udah. Terus yang bodoh, apalagi yang bodoh dan tidak layak. Iya, dan tidak layak nggak usah, nggak pantas itu nggak usah kita terlibat di situ, hindari, kata Rasul Paulus menasihati muridnya bernama Timotius. Terus engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Kalau kamu ikut-ikut di situ, nanti menimbulkan pertengkaran itu. Ya, nggak ada nilainya itu. Terus sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Jadi ini harus dihindari. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Bahkan tidak boleh mencari persoalan yang dicari-cari, yang ada aja diselesaikan. Yang nggak ada ngapain dicari-cari. Oh ini gini, kemudian dianalisa. Iyalah kalau analisanya benar, kalau nggak benar akhirnya bertengkar. Ya, apalagi soal-soal yang bodoh, soal-soal yang tidak layak, yang tidak perlu, ngapain? Hamba-hamba Tuhan doakan jemaatnya, sekalipun jemaatnya 3 keluarga, diseriusi lah. Kalau nggak makan hamba Tuhan itu. Artinya memang nggak perlu yang dicari-cari, yang kemudian bodoh, yang tidak layak diurusi, menimbulkan pertengkaran, kata Rasul Paulus kepada muridnya hamba Tuhan yang masih muda bernama Timotius itu. Terus tetapi harus ramah terhadap semua orang. Iya, harus ramah terhadap semua orang. Ini hamba Tuhan nggak boleh bertengkar. Apalagi kalau bertengkar dengan jemaatnya, aduh, mati awak lah. Masa sama jemaatnya itu berselisih paham, udah. Terus ia harus cakap mengajar. Iya, cakap mengajar. Sabar. Terus, nah ini. Ya, biasanya sedikit ini pengalaman saya ya, untuk menguji seorang itu sabar itu nanti kalau ada masalah, iya, kalau nggak ada masalah itu nggak muncul sabar itu. Udah giginya udah gini, apalagi kalau sudah ini kalau seseorang itu dihadapkan kepada persoalan, ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan kita, macam-macam, itu nanti akan terlihat apakah
apakah orang ini punya kasih yang sifatnya sabar itu? Terutama ini hamba Tuhan ini. Waduh, hamba Tuhan itu nanti yang gini-gini sudah terbawa emosi, awas. Nanti ketemu ku sentor dari, iya saya tidak lupa pengalaman saya sebagai hamba Tuhan yang memang kecil, yang susah, yang menderita, jadi semuanya tuh. Waduh, entah saya ini dianggap punya kesalahan. Satu waktu ketemu dengan hamba Tuhan senior saya, dia bilang, kau diancam. Sampai ibunya sampai sekarang itu kalau saya ajak kebaktian, dia apa tuh enggak. Jangan-jangan nanti kita sentor. Ya belum tentu benar padahal. Tapi udah buat. Ya ini kadang-kadang orang nggak sabar ini udah nggak punya kontrol. Wah, tahu istrinya deket, jangan deket kau. Suaminya deket, udah nggak sabar sedikit. Padahal tahan sedikit, tenang. Kalau marah itu, makanya kalau Tuhan bilang, kalau kita sedang marah, janganlah sampai berlarut-larut lah. Nah, sudah malam itu habis tidur bangun selesai lah. Jangan terus-terus saja, nanti maaf kata ini jantung bisa mengeras loh ini. Ya, bentar saja, tenang, kembali dievaluasi. Makanya sekarang ini sabar ini harus belajar. Saya lanjutkan Mang, pasal yang keempat Mang, untuk hamba Tuhan ini. Langsung aja Mang, ayat yang kedua Mang. 2 Timotius 4 ayat 2. Ya. Beritakanlah firman. Beritakanlah firman sebagai hamba Tuhan. Sampaikan firman itu. Terus? Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Siapkanlah. Baik tidak baik, diterima nggak diterima, macam manapun. Ini tugasmu sebagai hamba Tuhan itu. Nggak usah kau menyampaikan yang macam-macam lah. Menyampaikan firman saja. Carilah firman. Kalau perlu ungkap rahasia ruangan maha suci itu banyak rahasia yang perlu dibicarakan, disampaikan itu supaya jemaatmu bisa menjadi sempurna. Gak perlu cari yang lain-lain. Sampaikan firman soal baik tidak baik, waktunya orang itu menerima atau tidak menerima, sampaikan saja. Tugasmu menyampaikan, nanti biarlah Tuhan nanti yang mengingatkan, yang menerima firman itu. Terus Mang, nyatakanlah apa yang salah. Ya, nyatakan yang salah. Terus tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Ingat, nyatakan kesalahan, menegur jangan dengan emosi. Hamba Tuhan menegur, oh gak kasih perpuluhan, awas semua apa-apanya. Jangan dengan emosi, dengan kesabaran, dengan kasih, sambil didoakan, dikumulkan. Iya. Teruskan Mang. Dan pengajaran. Dan pengajaran ini penting. Ada relnya. Ada dasarnya yang kuat. Dasarnya pengajaran. Apalagi tadi kita dasarkan kepada pengajaran tabernakel. Ini blueprintnya kerajaan surga. Ini miniaturnya kerajaan surga. Kerajaan surga itu gambarannya seperti ini. Nah, sekarang cuma harus seperti kasih itu gambarannya ruangan maha suci, seperti di situ ya, dan seterusnya ya. Karena apa Mang? Ayat 3 perhatikan Mang. Ayat 3 ya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, nanti ada orang yang ada waktunya, orang yang tidak bisa menerima ajaran yang sehat, ajaran benar. Apalagi kayak ini, ajaran kesempurnaan ini bukan sembarang ajaran ini. Ajarannya Tuhan terakhir. Sudah ini gak ada ajaran lagi. Ajaran yang sehat. Nanti banyak orang tidak mau mendengar pengajaran yang sehat ini. Makanya kalau sekarang ini masih diberi waktu, ya terus terang saja. Saya tadi bilang sama si Tika, aduh Kak, memang bapak ini sama ibu ini 70, begitu masuk umur 70 tahun kayak macam diancam aja dengan maut ya. Dikasih penyakit yang mematikan yang bisa menimbulkan kematian. Terakhir pun anjing yang paling kusayangi
maaf kata, kena rabies positif, gigit saya pula anjingnya. Jadi kayaknya dia itu mau matikan tuannya. Saya bilang sama Tika, karena kan aku tulis itu awas anjing kalah. Memang anjing saya ini maksudnya supaya jangan sampai apa. Aduh itulah. Jadi kemudian itu kayaknya awak ini sudah maut itu maunya mau cepet matikan saya. Tapi memang saya sudah minta sama Tuhan, saya bergumul untuk mendapatkan pengajaran mengenai ruangan Maha Suci. Sudah sangat lama pengajaran kesempurnaan, pengajaran untuk melahirkan jemaatmu ini menjadi anak laki-laki. Jemaat yang disempurnakan sudah lama. Sekarang kau bukakan. Masa masih separuh jalan? Mungkin masih baru masuk di dalamnya. Aku harus mati Tuhan, kasihan jemaatmu. Saya bilang sama Tuhan, biarlah Tuhan, biar saya berikan saya kekuatan supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaanku. Kalau pengajaran kesempurnaan sudah kau ungkapkan kepadaku, terutama kepada keluargaku, kepada jemaat yang kau percayakan Tuhan, udah engkau angkat, nggak apa-apa sudah. Dan akhirnya oleh kemurahan Tuhan ya, sekalipun masih penuh dengan pergumulan, tapi ya masih bisa diberi kekuatan oleh Tuhan. Padahal karena yang mengasih ayat Mazmur 90 ayat 10 itu Tika kepada saya, Pak, umur kita ini hanya 70 tahun. Pas umur 70 tahun sakit saya datang, sakit yang mematikan pula. Ibunya itu tiap 2 minggu sekali lemes. Tapi ya Tuhan tolong ya, 70 bisa lewat sekarang 70 bonus ini saya anggap. Tapi saya tidak minta, saya nggak perlu bonus Tuhan. Yang penting saya bisa menyelesaikan tugas saya, menyampaikan firman. Sebab nanti akan ada waktunya orang tidak mau menerima pengajaran yang sehat, apalagi pengajaran kesempurnaan. Terus kan Mang, apa? Orang itu akan apa? Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Mereka akan mengumpul guru-guru pengajaran-pengajaran menurut maunya, bukan menurut maunya Tuhan. Terus? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Untuk memuaskan telinganya. Terus? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Udah gak mau dengar lagi. Apalagi mungkin begitu kelihatan, oh Pak Har yang menyampaikan, jadi nggak perlu. Jadi karena ini pasti itu pengajaran kesempurnaan itu, pengajaran laki-laki nggak masuk akal itu. Mana ada orang sempurna? Jadi ini nanti akan ada masanya orang tidak mau mendengar. Oleh karena itu kalau kita masih diberi kesempatan, waktunya baik atau tidak baik, kerjakan. Tapi ingat, dengan kesabaran, ini untuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus, saya lebih dulu harus memiliki sifat yang sabar ini, terutama dalam menghadapi jemaat yang macam-macam. Tapi ini tanggung jawab supaya jemaatnya nanti bisa, karena apa? Ya, karena waktunya sudah sangat dekat. Ya, dikatakan itu ya, tugas pelayan. Ya, karena kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat ya. Tapi nanti kita mungkin akan perdalam. Sekarang juga porsinya kepada kita semua. Coba memang kita baca di dalam Yakobus pasal yang kedua, atau Yakobus. Coba saya ingin ajak kita bersama-sama Yakobus pasal yang kelima saja ya. Ya, nanti kita akan perdalam. Coba Mang kita baca ayat yang ke-7 langsung saja Mang. Ya, kita percepat ya. Ayat 7. Ya. Karena itu saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Jadi, tapi saya sekali lagi mengajak saudara-saudara yang sangat dicintai Tuhan ini untuk sedikit ngerem ngerem emosi, ngerem apa. Ayo kita bersama-sama bersabar. Maaf kata, kalau di antara keluarga kita saja umpamanya. Tapi yang biasanya yang cepat mendatangkan emosi itu bukan dari luar,
Yang dari internal ini biasanya. Karena Tuhan katakan musuh seseorang itu sebenarnya ada dalam rumah itu. Waduh, kalau sudah, oleh karena itu memang kesabaran dibutuhkan. Karena sampai kepada kedatangan Tuhan. Teruskan, Mang. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, Ya, dan ia sabar ya. Ia sabar. Terus sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. ayat 8, Mang. Kamu juga harus bersabar Kamu juga harus bersabar. Terus dan harus meneguhkan hatimu, dan meneguhkan hatimu, menguatkan hatimu. Ya, tapi jangan basa-basi ya. Kalau upamanya kita memang melakukan sabar itu jangan kemudian dengan gondok atau apa, atau kemudian kita menahan. Yang ikhlas sajalah, mengingat karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sebenarnya kalau di era sekarang petani, ya ini Tuhan bicara petani. Di zaman saya dulu saya masih remaja, karena saya dulu tinggal di kampung, itu orang nunggu padi itu 6 bulan baru panen. Jadi nunggunya itu 6 bulan. Sekarang 3 bulan lebih 10 hari udah panen kok. Udah cepet jadinya, semakin cepet ya. Jadi untuk bersabarnya itu semakin sebenarnya tidak diperlamakan oleh dan dipercepat. Cuma itu oleh karena itu bersabarlah kamu. Sifat sabar ini sangat menentukan keberhasilan kita untuk mencapai kehidupan yang disempurnakan dalam arti memiliki nilai yang sangat baik. Karena sabar ini adalah sifat dari kata kasih. Apa istilahnya? Penjabaran dari kasih yang tak berkesudahan itu. Kasih yang sempurna itu, kasih yang kekal itu, kasih yang bagaikan kedewasaan itu. Itu salah satunya adalah memiliki sifat yang utama, sabar. Jadi ya pamannya lah, mungkin kita menghadapi salah satu keluarga kita, mungkin yang menjengkelkan. Sebenarnya kalau nggak ada yang menjengkelkan nggak perlu sabar kita. Kalau nggak ada yang bandel-bandel dikit gitu, ya mungkin kita slow aja, nyaman-nyaman aja, enjoy saja. Tapi ada saja di antara kita itu yang sudah dikasih tahu apa suka mau dan ya ini membutuhkan kesabaran. Jadi itu ya. Jadi ingat ya, kita sedang mencari nilai. Kita sedang bertarung di dalam satu kelas yang di ruangan ini, terutama juga yang lain-lain semuanya. Ayo, kalau kamu sekalipun sudah mampu memiliki pengetahuan, mengerti bahasa-bahasa manusia, bahasa malaikat, bahasa Roh Kudus, bahasanya Allah, tapi kalau kamu tidak ada kasih, salah satu di antaranya itu sabar. Pengetahuanmu, kepemilikanmu terhadap bahasa-bahasa tidak ada artinya. Sekalipun kamu memiliki semua pengetahuan, rahasia-rahasia, mampu menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan ungkapan tentang nubuatan dan sebagainya, memiliki iman yang sempurna, bisa memindahkan gunung, tapi kalau kamu tidak ada sabar, gak ada gunanya. Sayang, apa yang sudah kita gumulkan dalam belajar memiliki pengetahuan gak ada gunanya, karena tidak ada yang memiliki nilai yang sangat baik. Itu ya, nilai kita tetap di bawah baik ya. Teruskan saja Mang, saya percepat ya supaya kita segera melanjutkan ayat 8 Mang. Ayat 8 saya ulangi. Oh, terus sekali lagi ya, teruskan. Kamu juga harus bersabar, Iya. dan harus meneguhkan hatimu, Iya. karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya harap memang ini kalau saya sangat mengharapkan kedatangan Tuhan cepat, saya cepat menyelesaikan pekerjaan saya, ya bisa berjumpa dengan Tuhan dalam kesempurnaan ini. Ayat 9 Mang.
Ayat 9. Ya, Saudara-saudara, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut janganlah kamu bersungut-sungut, gerutu saja tiap hari. Sebenarnya ada yang memang bersungut-sungut ini bisa disampaikan, tapi ada hanya dipendam saja. Jadi gitu aja, kemana di dalam hati ini yang jangan bersungut-sungut kata Tuhan. Terus dan saling mempersalahkan. jangan saling mempersalahkan. Ya, sebenarnya kalau kita ingat ya, pengajaran ruangan mahasuci itu yang menjadi korban untuk kita salah kita banyak menjadi tidak salah itu karena Yesus mati, menyerahkan tubuhnya untuk menjadi korban, baru kita tidak salah, kita menjadi orang yang jadi kita nggak perlulah kita dosa kita yang banyak cerita dalam Alkitab, ada orang yang mempunyai tanggungan kepada kita punya tanggungan kemudian dibebaskan, tapi ada orang punya tanggungan kita ditekan. Jangan ya, jangan saling mempersalahkan, nggak ada gunanya. Terus Supaya kamu jangan dihukum. ini supaya kamu jangan dihukum. Terus Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. ini karena memang udah dekat, hakim sudah mau mempercepat. Itu sebabnya dia datang sebagai imam besar khusus untuk kita, mengungkapkan ruangan mahasuci supaya kita hidup di dalam kasih, kita memiliki kasih, kita memiliki kesabaran supaya kita tidak dihukum. Ya, karena kita dianggap sebagai kehidupan yang sempurna, baik memiliki kehidupan yang dewasa rohani kita, dan baik kita membuli nilai yang sangat baik. Ya, terus kan saya tambahkan sedikit. Ayat 10. Ya, Saudara-saudara, ya, turutilah teladan penderitaan ya. Teruskan. dan kesabaran para nabi Ya, yang telah berbicara demi nama Tuhan. saya jujur saya kalau bicara soal hamba Tuhan bisa tanya sama anakku lah. Ya apa bapakmu itu? Jadi hamba Tuhan ini bagaimana lah? Penderitaan, kesabaran saja. Udah yang itu aja harus punya modal kuat. Kalau mau jadi hamba Tuhan, tidak punya berani menanggung menderita, jangan. Lebih baik janganlah. Dan kemudian tidak punya modal kesabaran, udah nggak bisa. Dan, ya nggak bisa sudah. Apalagi punya punya program yang namanya ingin membawa masuk ruangan mahasuci. Waduh, ini harus punya basic yang kuat. Itu sebabnya Tuhan coba teladani kepada hamba Tuhan seperti nabi yang mampu menderita. Nggak ada nabi itu yang nggak menderita. Kalau nabi itu rata-rata penderitaan. Jangan rasul aja matinya dibunuh semua. Jangan rasul itu matinya itu mati menderita semua. Belum sabar menghadapi, waduh macam-macam. Ya. Tapi teruskan ayat 11 Ayat 11. Ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Sekalipun mereka menderita penuh dengan kesabaran, tapi kami menyebut mereka itu berbahagia. Terus? Yaitu mereka yang telah bertekun. Karena mereka telah bersabar bertekun di dalam menghadapi penderitaan dan kesabaran itu. Ya terus. Ya teruskan Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub. Bagaimana Ayub itu bersabar dan tekun. Teruskan Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Iya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasih. Karena Tuhan itu maha sabar, panjang sabar, dan maha penyayang, dan penuh dengan kasih. Lihatlah pengalaman Nuh. Begitu dihadapkan kepada persoalan, tapi dia tetap sabar, tetap bertekun. Lihat itu, contoh itu. Akhirnya, ini yang penting. Jangan kita pada waktu menghadapi apa semua, tapi akhirnya kita konyol. Ayub beda. Dia mendapatkan panjang sabarnya Tuhan dan kasih sayangnya Tuhan. Kalau dia dapat kasih saja itu sudah memenuhi unsur nilainya. Nuh sangat baik, pasti masuk surga dia, pasti masuk ruangan mahasuci. Ya, ukurannya kepada kita ya. Oleh karena itu
season ini nanti kalau Tuhan izinkan sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik, terutama di dalam 1 Korintus pasal 13 ini. Mungkin tidak terlalu detail, tapi mungkin kita ambil pokok-pokoknya saja, tapi kita perdalam. Ya, karena ini sangat menentukan keberhasilan kita untuk memperoleh nilai yang sangat baik, supaya kita dapat menjadi kehidupan yang ditetapkan menjadi kehidupan yang sempurna. Di zaman sekarang ini, tidak mudah menjelang kedatangan Tuhan. Itu tadi nasihat kepada hamba Tuhan dalam 2 Timotius 4 itu, kamu sebagai hamba Tuhan harus sabar. Nanti akan menghadapi, di 2 Timotius itu dikatakan, waduh di zaman akhir ini orang begini. Oleh karena itu hamba Tuhan harus mempunyai kesabaran, karena supaya bisa sebisa-bisa menyelamatkan banyak orang. Apalagi kita konteksnya ini adalah pasti kalau kita sudah sampai kasih, karena kasih itu definisinya adalah tak berkesudahan. Kasih itu tidak bisa dipatahkan, akan tetap percaya, tetap berharap, tetap bertahan dalam menghadapi segala sesuatu, tak terkalahkan. Bahkan Rasul Paulus menasihati dalam Roma, tidak ada yang bisa menceraikan kita dari kasih Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat yang penting. Surat Efesus pasal yang ketiga, ini doanya hamba Tuhan Rasul Paulus untuk kita bersama. Ayat 18 dan 19, Efesus 3 ayat 18. Iya. Aku berdoa sebagai hamba Tuhan, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Iya. Betapa lebarnya dan panjangnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus itu begitu panjang, lebar, tinggi dan dalamnya. Kata ayat 19, Ayat 19. Iya. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Sebenarnya pengetahuan kita, daya pikir kita, akal kita nggak mampu melihat kedalaman, tingginya, panjangnya, lebarnya kasih Kristus itu. Bayangkanlah, saya selalu berterima kasih hari-hari kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak menyerahkan dirinya sebagai imam besar, jangankan kita masuk, tahu ruangan masuk aja enggak. Begitu dah, akal kita nggak bisa mampu untuk bisa mencerna itu. Tapi Tuhan mau supaya kita paham. Sebab ayat 19 dikatakan dalam salinan bahasa Indonesia masa kini, yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu, sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Kita punya pribadi yang sama dengan Allah yang sempurna, karena kita memahami kasih. Apalagi kita mempraktekkan. Minggu ini PR kita, maaf ini ya, ini untuk di mana-mana menghadapi pekerjaan, menghadapi macam-macam apa yang kegiatan kita. Sabar dulu, kita praktek. Sabar dulu, ya. Jangan memunculkan emosi kalau perlu, supaya nanti ingat, iya ya. Kok gak sabar aku ini, berarti aku ini gak ada gunanya, gak ada artinya, gak ada faedahnya ini. Manusia gak berguna kita ini. Tapi kalau kita punya kesabaran, kasih, kepribadian Allah yang sempurna itu ada pada kita. Kata Tuhan, sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna itu. Apa dalam bahasa Indonesia terjemahan baru Aku berdoa, ya,
supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah. Allah yang sepenuhnya. Kalau Allah yang sempurna digambarkan tabernakel, dia itu ada halamannya, dia itu ada ruangan sucinya, dia itu ada ruangan maha sucinya, dia itu ada percayanya, ada pengharapannya, dan ada kasih. Dan yang paling penting itu kasih. Ruangan maha suci itulah. Kepribadian Allah yang sempurna itu ada pada kita. Kepenuhan Allah kita. Dan semoga Allah yang memenuhi kita sekarang ini dicatat besok kita masuk Minggu Paskah. Ya. Tapi sekarang pada tanggal 2 April ini topik utamanya diingat, sabar. Itu sifatnya Allah yang sempurna. Harus kita miliki supaya kita dapat memiliki nilai yang sangat besar, nilai yang sangat penting, nilai yang sangat baik. Jadi kalau ada sungut-sungut, marah-marah, emosi, kalau perlu ingat, kalau kalian lupa Tuhan ingat Pak Har gitu aja lah. Kata Pak Har itu, ya, sabar ini ya. Ini memang, aduh, kalau kita nggak sabar, memang ini bahaya ini. Di era sekarang ini, nanti kita nggak bisa terkontrol semuanya. Perkara-perkara yang nggak perlu bisa kita lakukan. Ya, tanggal 2 April 2023 ini kita masuk. Ayo, sama-sama kita mau mencari IP yang tertinggi di hadapan Tuhan, supaya kita memiliki indeks prestasi yang tinggi, sangat besar, sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mencapai kasih, kalau kita sudah memiliki kasih, kepemilikan yang lain yang kita miliki ini tidak lengkap dan tidak sempurna. Jadi kita harus cari yang sempurna dan yang lengkap ini ya. Semoga Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar kita memberkati saudara dengan kesabaran sebagai wujud dari kasih-Nya Allah, supaya kita bisa menjadi kehidupan yang memiliki sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik, nilai yang sangat besar, nilai yang sangat penting. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memberkati saya. Amin.